Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan bercerita tentang memaafkan tanpa melupakan. Di dalam psikologi, itu ada konsep yang dinamakan dengan forgive me as. Mungkin kita kadang merasa sulit untuk memaafkan orang lain, apalagi ketidakmampuan untuk memaafkan tentunya juga bukan sesuatu yang datang dari dalam diri kita sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh relasi-relasi dari orang lain. Ada rasa sakit hati yang membuat kita jadi membatasi kemampuan untuk hidup dan merencanakan masa depan. Wah, bahaya kan? Kalau kita sulit memaafkan atau sulit dimaafkan oleh orang lain. Dan rasa sakit itu, nih aku ada cerita kalau kita menderita secara emosi, fisik, dan memaafkan itu adalah salah satu jalan yang bisa kita ambil. Akan tetapi, mengambil jalan memaafkan itu sangat sulit untuk kita lalui. Ketika kita mengalami kegagalan, di situ kita tidak bisa marah dengan hahaha. Terkadang ketika kita merasakan kegagalan ataupun mengalami kegagalan, kita itu tidak pernah merasakan expect atau tidak pernah mengira bahwa kegagalan itu telah membuat kita sangat kecewa ataupun kecewa banget, padahal dia nggak tahu pada saat dia mencoba ini ada probability mengalami kegagalan. Nah, ternyata dalam sisi konseling ada insert yang menarik. Itu adalah sebenarnya dia tidak marah dengan kegagalannya. Dia nggak bisa marah dengan orang-orang yang ada di dalam ataupun yang terkait tentang kegagalannya itu. Dia marah. Apanya? Akan tetapi dia marah dan menjadi sulit untuk memaafkan kegagalannya itu. Di sini saya ingin memberikan cara kita untuk memaafkan dan melupakan. Yang pertama itu kembangkan empati dan pahami motivasinya. Kebanyakan orang lain melakukan kesalahan seperti pengkhianatan, bullying. Mereka yang memiliki masalah dengan diri sendiri. Dan kalaupun mereka sebenarnya baik, yang pertama, kembangkan empati dan pahami motivasinya. Kebanyakan orang lain yang melakukan kesalahan seperti pengkhianatan, bullying, dan lain-lain adalah mereka yang memiliki masalah dengan diri sendiri. Dan kalaupun mereka sebenarnya orang baik yang tidak bermasalah, maka kemungkinan kesalahan yang ia lakukan adalah kekeliruan dan kehilafan. Yang kedua, tenangkan diri, cari tempat pelampiasan emosi. Memaafkan kesalahan orang lain seperti menuang air ke dalam gelas. Itu tidak bisa instan, dalam arti harus pelan-pelan, sebab kita tidak bisa langsung memaafkan semuanya. Dan ingat, hati tidak bisa dipaksa. Ketika hati terluka, lalu kita berusaha seolah baik-baik saja dengan memaafkan. Cara lainnya mungkin jika kamu memiliki kepercayaan, maka lepaskanlah perasaanmu dengan bercerita kepada Sang Pencipta, atau jika kamu merasa aman untuk bercerita ataupun berbicara dengan orang lain, maka kamu bisa melakukannya. Yang ketiga, alih fokus untuk berpikir hal-hal positif. Kadang kita berusaha memaafkan orang lain, tetapi logika mengatakan tidak. Orang ini tidak layak mendapatkan maaf saya. Hingga akhirnya kita semakin bimbang dan sulit untuk mengembalikan hubungan seperti semula. Jadi, kita itu harus memberikan pikiran-pikiran positif, memikirkan hal-hal positif ataupun kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan
orang yang berbuat kesalahan kepada kita sehingga hati kita melunak untuk memaafkannya. Yang keempat, belajar untuk ikhlas. Tidak ada yang benar-benar memaafkan sebelum ada keikhlasan. Ikhlas artinya murni. Dan maaf sejatinya juga harus murni tanpa ada pembelaan lainnya. Terkadang kita memaafkan seseorang bukan karena benar-benar memaafkannya, tetapi karena menghargai seseorang atau juga mungkin karena terlalu sayang. Kadang kita terlalu mudah mentolerir kesalahan seseorang. Yang kelima, memaafkan bukan berarti menjadi kesat. Memaafkan bukan berarti kita harus hanya diam dan membiarkan semuanya berulang-ulang. Terkadang seseorang yang selalu dimaafkan malah semakin menjadi-jadi. Dan bukannya berusaha memperbaiki kesalahan, tetapi tetapkan batas-batas maaf agar seseorang bisa menghargai kamu. Yang keenam, lepaskan. Terkadang ketika kita disakiti berulang-ulang oleh orang yang sama, bukan berarti orang tersebut khilaf atau tidak berpikir melakukannya. Terkadang sesuatu kesalahan yang diulang-ulang itu adalah sebuah simbol kebencian, ketidaksukaan, dan kebosanan seseorang terhadap kita. Maka kita harus melepaskannya. Yang ketujuh, selesaikan masalah dengan diri sendiri. Masalah dengan orang lain sudah berakhir, tetapi setelah kita memiliki masalah dengan diri sendiri adalah dendam, benci, dan segala rasa yang tak tergambarkan oleh kata-kata. Akhir kata, memaafkan adalah cara untuk Nah, itulah tadi cara-cara kita untuk memaafkan orang lain. Nah, akhir kata, memaafkan adalah cara untuk mendapatkan ketenangan, tetapi sayang, tidak ada jaminan bahwa seseorang yang memaafkan akan hidup dengan tenang. Ini adalah tentang berdamai dengan diri sendiri, tentang bagaimana sikap dan kebiasaan berpikir, dan pada akhirnya sebelum memaafkan orang lain kita perlu mengoreksi diri sendiri. Terkadang kita yang menyalakan api sehingga kita sendiri yang terbakar. Untuk itu siramilah dendam dalam hati dengan memaafkan yang benar-benar ikhlas kepada diri sendiri dan juga orang lain. Mungkin sekian video saya kali ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.